Ketika menunaikan ibadah, ini ada sindiran halus tapi tajam dalam Al-Quran. Banyak yang ibadah kata Allah, tapi tidak memahami apa yang dia kerjakan dalam ibadahnya. Saya ingin tanya sebentar, jawab saja masing-masing dalam hati ya. Dari sekian ribu kita sholat sampai dengan sekarang, ruku dan sujud sekian ribu yang kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan ruku tidak mengerti yang kita lakukan, sujud tidak paham yang kita ungkapkan. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam menunaikan sholat kalau tidak mengerti yang dilakukan? Nah, yang paling dahsyat, nama-nama waktu sholat saja itu ada maknanya Pak, Bu. Itu diajarkan oleh Nabi dan dipraktekkan oleh sahabat. Dan ketika dipraktekkan itu, Allahu Akbar, tidak pernah ada aktivitas apapun, pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh para sahabat kecuali sukses di bidangnya masing-masing. Subuh, saya berikan contoh. Kenapa disebut dengan subuh? Bersumber dari kata asbah, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Subuh, asbah. Jadi ketika Anda dipanggil lewat sholat subuh itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, memancar dari hati kita, respon untuk merespon suara azan. Siap-siap kita sholat. Pancaran yang baik dari sumber jiwa kita disebut fajar namanya. Maka sholatnya disebut dengan sholat fajar. Ya, tadi dibacakan oleh qari kita, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-78, paling kiri sebelah atas di mushaf. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kenapa sholat pertama disebut dengan fajar? Fajar itu asalnya pancaran kebaikan yang bersumber dalam jiwa. Karena saat kita sedang tertidur, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba memancar dalam hati kita, memberikan pengingat kepada diri kita, cepat sudah azan, bangun. Pancaran itu yang positif disebut dengan fajar. Lawannya disebut dengan fujur namanya. Fujur. Jadi kalau fujur itu pancaran yang negatif. Misal, dari nafsu memancar kepada jiwa kita, mengatakan kepada mata, mata, marah, melotot. Begitu dibisikkan oleh nafsu kita, itu pancarannya disebut fujur namanya. Mengalir ke mata, jadi melotot. Mengalir ke tangan, ingin memukul. Pancaran keburukan yang datang lewat nafsu disebut fujur. Diterangkan di Quran surah 91 ayat 7-8. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pancaran keburukan disebut dengan fujur, pancaran kebaikan disebut dengan fajar. Tapi waktunya disebut dengan subuh, asbah, yang siap dengan rencana. Diseakan-akan Allah mengatakan begini, hei orang-orang yang sudah beriman, datang ke sini. Apa yang sudah kamu siapkan untuk kau kerjakan di hari ini? Jam 7 Anda ada di mana? Jam 8 apa yang Anda lakukan? Jam 9 apa yang Anda kerjakan? Sore nanti mau mengerjakan apa? Siapkan rencanamu, datang kepadaku, mohon kepadaku untuk dimudahkan semua rencana itu. Makanya dibuka dengan sholat supaya kita meminta kepada Allah, mudahkanlah ya Allah semua urusan kami di hari ini. Itu konsepnya. Berapa banyak umat Islam yang datang sholat subuh tapi hanya sekedar mengerjakan ibadah formalitas saja. Sholat jamaah pulang, sholat salam pulang. Berapa rencana yang akan dieksekusi di hari itu? Silahkan cek. Apalagi kalau levelnya ingin kita naikkan dalam bentuk institusi. UPI punya ingin capaian berapa tahun ke depan, 2 tahunkah, 3 tahunkah, 4 tahunkah? Allah balik tanya, rencananya apa? Visinya apa? Turunannya apa? Nah, setelah semuanya siap, maka muncul yang kedua, komitmen untuk mewujudkan rencana itu melalui turunan-turunan aksinya. Maka disebut dengan jihad namanya. Yang pertama ijtihad, yang kedua jihad. Perjuangan fisik, actionnya, aksinya, eksekusi dari konsep yang telah disiapkan. Jadi jangan sampai kata Allah, Anda pandai membuat konsep, hanya jadi konseptor saja. Saya mau rencana malam ini tahajud, oke, jam berapa kata Allah? Jam 3. Bagaimana mewujudkan eksekusi itu? Baik, saya pasang alarm. Supaya bisa bangun jam 3, alarm jadi jam 2:04. 3 kali, jam 2:30, jam 2:45. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap. Tapi nggak apa-apa, ketika rencana dibuat, eksekusi itu, bangun. Jadi begitu alarmnya bunyi, Anda bangun. Siapkan. Jadi jangan sampai konsepnya ada, tapi tidak ada kemampuan mengeksekusi itu.
Perjuangan fisik untuk mewujudkan sesuatu disebut dengan jihad. Karena itu jihad babnya luas, Pak, Bu. Awas, hati-hati nih, saya ingatkan nih. Ada sekarang ajakan-ajakan jihad tapi ditempatkan pada tempat yang tidak benar. Jangan diikuti. Awas, hati-hati. Jihad tidak selalu identik dengan bom, senjata. Jihad itu bukan menyerang orang. Jihad bukan melukai orang. Bahkan dalam konteks peperangan pun bukan memerangi orang, tapi membela ketika diserang. Masa diam saja? Negara diserang, kita bela, niatkan karena Allah, itu jihad. Makanya Syekh Hashim bin Asy'ari itu mengeluarkan resolusi jihad, tapi konteksnya pembelaan negara. Dia bukan menyerang orang. Saya pernah ditanya itu waktu kejadian bom Tamrin, Pak. Saya sedang di Lampung, Pak Kapolsek. Langsung ada pertanyaan tuh, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Konsepnya lain. Jihad itu luas maknanya. Seorang ibu yang tengah mengandung, kemudian dia merawat kandungan dengan baik sampai dia melahirkan, itu jihad. Seorang ayah yang tengah mencari nafkah, apapun profesinya, sepanjang diniatkan untuk ibadah, itu jihadnya. Dalilnya Quran surah keempat ayat 34. Adik-adik yang di kampus yang sedang belajar, termasuk teman-teman dosen yang mengajar, itu kalau benar diniatkan untuk ibadah kepada Allah, itu jihad, Pak. Bahkan Allah turunkan ayat khusus, Quran surah ke-9 ayat 122. Kata Allah, hei, jangan semua orang beriman berjuang ke medan perang semua. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Mesti ada sebagian dari Anda yang meluangkan waktunya khusus di bidang pendidikan untuk belajar dan mengajar. Supaya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Supaya masyarakat itu pintar, kata Allah. Supaya berkembang, supaya bisa membangun, supaya makmur, balik lagi mereka ke masyarakat dan mengamalkan ilmunya. Jihad. Jadi kalau tadi kita katakan UPI ingin menjadi kampus yang unggul, pelopor di bidang pendidikan, buat konsepnya dan bikin tim untuk mengeksekusi itu semua, sinergikan keseluruhan.